Shalom saudaraku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat. Selamat datang lagi di channel Getorta TV dalam saat teduh bersama dengan Rehat edisi Senin 4 Mei 2020. Kita siapkan firman Tuhan dari Yehezkiel 34 ayat 20 sampai 30. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah yang maha mulia dan maha kasih, kami datang bersyukur di hadapan-Mu oleh karena kasih-Mu di hari baru ini. Engkau mengaruniakan hari baru bagi kami. Kami datang duduk bersama, rindu mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, beri hikmat bagi kami, dan kami mengerti firman-Mu, bahkan semakin memahaminya dengan baik, dan tuntun kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap mendengar. Berfirmanlah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yehezkiel 34 ayat 20 sampai 31. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu, dan bahumu serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Sehingga mereka akan diam dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian sabda Tuhan. Amin. Gembala yang setia, tomang kambi manana. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seperti apa yang terjadi ketika ada pemimpin yang tidak komit lagi menggembalakan rakyatnya? Yang pasti bahwa yang terjadi adalah amburadul. Hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Akan terjadi anarkis di sana sini, karena setiap orang melakukan apa yang dia anggap benar. Saudara-saudaraku, perikop kita berbicara tentang beberapa hal. Pertama, Tuhan yang akan menjadi hakim bagi umatnya ketika para pemimpin atau gembala tidak lagi melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, Allah sendiri akan melepaskan umatnya dari musuh bangsa-bangsa lain. Ia sendiri yang akan memilih siapa yang akan menggembalakan umatnya, sama seperti Daud yang dipilih Tuhan menjadi raja atau pemimpin bangsa Israel. Nabi Yehezkiel mengingatkan bahwa Tuhan akan membangkitkan keturunan Daud
atas tahta umat-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan melepaskan umat-Nya dari gembala yang tidak beres dan tidak bertanggung jawab, maka Allah akan menuntun kembali umat-Nya kepada kehidupan yang penuh damai sejahtera. Bahwa Tuhan akan memperjelas akan hadirnya seorang gembala yang baik dan sejati. Gembala yang sejati adalah Tuhan Allah yang juga akan menuntun dan memelihara hidup kita setiap hari, dan akan memberikan berkat dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh damai sejahtera dan ketenangan. Dialah gembala yang baik bagi kita, Gembala Agung, yakni Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, dimuliakanlah nama-Mu yang kudus atas kasih-Mu di pagi ini. Firman-Mu sungguh menguatkan kami. Engkaulah Gembala kami yang akan menuntun dan memelihara hidup kami, membawa kami pada kehidupan yang sejahtera dan dipenuhi ketenangan. Tuntun kami ya Tuhan Allah, tolonglah kami untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Untuk menjalani kehidupan hari ini, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang, berkati kehidupan, pekerjaan, pelayanan, usaha, aktivitas harus dikerjakan dari rumah. Anak-anak kami yang harus belajar dari rumah, kiranya dengan semuanya itu boleh dilaksanakan dengan baik. Saudara-saudara kami yang boleh menikmati sukacita, menikmati setiap berkat-berkat Tuhan, menikmati pertambahan usia kelahiran dan pernikahan, sempurnakan syukur mereka dan selalu mengakui hidup ini adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang menghadapi pergumulan, tantangan, kesulitan. Tolonglah mereka ya Tuhan Allah. Saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan bisnis, di PHK, sulitnya mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Tolonglah setiap mereka ya Tuhan Allah, dan biarlah di dalam kasih-Mu mereka boleh mendapatkan berkat-Mu. Di mana saudara-saudara kami bergumul oleh karena wabah COVID-19, ada yang dirawat di rumah sakit, diisolasi, di karantina. Oh Tuhan Allah, lawatlah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka. Engkau mengutus para dokter, para medis, tenaga kesehatan untuk melayani mereka. Berkati semua petugas-petugas di rumah sakit. Tuhan berkati mereka semua dan melayani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami duka yang dalam, meninggalnya keluarga-keluarga mereka, hiburkanlah ya Tuhan. Kami mendukung dalam doa pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati mereka semua dengan kebijakan-kebijakan yang diambil adalah dalam rangka memutuskan tersebarnya COVID-19. Biarlah ya Tuhan Allah, kami masyarakat, kami rakyat mendukung arahan pemerintah dan kami tetap tinggal di rumah. Kami pun melibatkan diri turut di dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Berkati daerah di mana kami berada, berkati pemerintah daerah kami, dan tetap melindungi kami dengan baik. Saudara-saudara kami yang harus bekerja di luar rumah hari ini, Tuhan jaga dan lindungi. Bahkan saudara-saudara kami yang terus bekerja, mengantarkan bahan-bahan pokok, logistik ke setiap tempat, Tuhan lindungi dan jaga mereka. Dan mereka tetap dalam kondisi sehat, melaksanakan tugas mereka. Terima kasih ya Allah, hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah kiranya yang menolong dan memelihara kami. Inilah doa syukur kami sampaikan kepadamu
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Firman yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah saat teduh kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa subscribe ke Torta TV. Salam sehat untuk kita sekalian dan selamat beraktivitas.